Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan bahwa kita boleh kembali beribadah pada hari ini. Hari ini kita memperingati mengenai hari pencurahan Roh Kudus, di mana Tuhan memberikan Roh Kudus kepada gerejanya. Roh Kudus tidak diberikan kepada dunia, tapi diberikan kepada gerejanya. Siapa gereja Tuhan? Yaitu saudara dan saya. Saya membaca kisah mengenai orang-orang yang pergi dan naik ke Gunung Everest. Menarik sekali karena Gunung Everest ini menjadi incaran mereka-mereka yang profesional. Termasuk mereka-mereka mungkin juga mau coba-coba. Karena Gunung Everest ini kurang lebih sekitar 8.000 meter tingginya. Tetapi ternyata untuk naik ke Gunung Everest tidak pernah boleh dan tidak pernah diizinkan manusia liar naik ke sana. Liar dalam pengertian tidak ada yang mendampingi, tidak boleh jalan sendiri. Karena itu perjalanan sangat bahaya, harus ada yang mendampingi. Dan biasanya yang mendampingi itu disebut Sherpa. Sherpa itu adalah orang-orang yang tinggalnya dan hidupnya dekat sekali dengan Everest. Mereka ada di desa namanya Khumbu. Nah, mereka itu tinggal di sana dan sudah biasa naik turun sebenarnya. Jadi buat mereka naik Gunung Everest itu biasa. Tapi buat kita orang-orang kota naik Gunung Everest itu sesuatu yang luar biasa. Apalagi kerinduannya adalah sampai di atas puncak gunung dan bisa tancapkan bendera. Yuk kapan-kapan naik kita tancepin bendera HFC di sana. Tetapi ada masalah karena biasanya orang kota yang tidak pernah naik gunung hanya mampu bertahan di ketinggian 2.500 tanpa hambatan. Jadi ketinggian 2.500 semua masih aman-aman. Di atas 2.500 mulai kena gangguan ketinggian, yaitu oksigen yang berkurang. Lalu dikatakan seringkali bisa terjadi yaitu air masuk ke paru-paru, paru-parunya menjadi basah. Dan kemudian juga otaknya mulai frozen dalam pengertian karena dingin. Itu membuat dizzy, membuat pusing, membuat kepala putar-putar. Sehingga mungkin kalau ditanya 1 tambah 1 sama dengan berapa, jawabnya 1 menit. Itu karena begitu. Dan dikatakan orang yang mengalami seperti ini, altitude sickness namanya, sakit ketinggian, biasanya mati. Itu sebabnya tidak diizinkan orang naik sendiri ke atas tanpa ada bantuan, tanpa ada guide. Harus ada yang menyertai, yaitu orang-orang Khumbu yang disebut Sherpa. Nah Bapak Ibu, orang-orang Sherpa ini tinggalnya di daerah sekitar 6.500 meter. Jadi buat mereka itu santai. Orang lain kehabisan oksigen, mereka tidak. Orang lain kepala sakit, pusing, mereka tidak. Orang lain mengalami kedinginan luar biasa, buat mereka udah biasa. Itu sebabnya mereka lah yang ditugaskan pemerintah untuk mengantarkan kalau ada grup naik ke atas dan tidak pernah boleh hanya 1 orang naik. Karena tidak pernah tahu apa yang ada di atas sana. Banyak orang naik bisa tidak pulang. Banyak orang naik jatuh, terpeleset. Banyak orang naik sakit di atas, kedinginan, kelaparan, habis bahan makanan, minuman, berbagai macam. Itu sebabnya orang-orang Sherpa harus memimpin mereka naik turunnya di sana. Kalau ingat-ingat kayak begini, ingat kita. Dunia kita ini tidak pernah diciptakan untuk saudara dan saya berjalan sendiri. Kita perlu yang namanya guide. Kita perlu namanya pembimbing untuk menyertai kita berjalan di atas muka bumi ini. Itulah Roh Kudus. Makanya Yesus waktu naik ke atas sorga tidak diizinkan kita yatim piatu jalan sendiri. Yesus berkata, aku akan mengirim penolong yang akan menolong engkau.
untuk berjalan di dalam dunia ini. Supaya kita tidak mudah tergelincir, tidak berjalan di dalam kegelapan, tidak menjadi orang yang kemudian jatuh dan terjerembab di dalam dosa dan tidak mampu keluar sendiri. Roh Kudus diberikan kepada gereja supaya gereja mampu berjalan di dalam dunia ini. Dan hari ini saya ingin bicara mengenai Roh Kudus, the life changer. Roh Kudus sebagai pembawa perubahan. Kalau saudara berkata penuh Roh Kudus dan tidak berubah, mari kita bertanya, roh siapa yang sungguh-sungguh ada dalam diri kita? Kalau Roh Kudus tidak membawa perubahan, kita harus tanda tanya besar mengenai hidup rohani kita. Saya ingin membawa kita melihat perubahan apa yang terjadi kalau Roh Kudus turun atas seseorang. Orang bilang bahasa roh, oke. Apa cuman Roh Kudus datang hanya supaya saudara bahasa roh? Bahasa roh penting. Tetapi ada lain lagi yang harus terjadi. Kalau yang lain tidak terjadi, bahasa roh kita ya begitu-begitu aja. Tidak membawa perubahan. Nah mari kita lihat yang pertama, kalau Roh Kudus turun atas kita, perubahan apa yang terjadi? Perubahan yang pertama adalah relationship restored. Hubungan dipulihkan. Kalau Roh Kudus turun atas seseorang, hubungannya dengan Allah diperbaiki, dipulihkan, dibenerin. Kalau ada orang berkata saya penuh Roh Kudus tapi dia tidak dekat dengan Allah, dia itu bohong. Karena orang penuh Roh Kudus pasti dekat dengan Allah dan pasti rindu dekat dengan Allah. Coba lihat dengan saya Kisah Rasul 2 ayat yang keempat. Saudara punya waktu di rumah baca seluruhnya Kisah Rasul 2. Tapi saya cuplik ayat-ayat supaya kita memahami. Ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi kalau kita melihat di dalam kehidupan Rasul, waktu Roh Kudus turun dalam hidup mereka, nyata sekali mereka kepenuhan Roh Kudus. Salah satu tanda yaitu adalah terjadi mereka berbahasa roh. Ya. Tapi yang paling indah dari semua ini adalah Roh Kudus melawat mereka. Ini penting. Pertanyaan saya, sudahkah Roh Kudus melawat saudara? Atau saudara hanya dengar mengenai Roh Kudus? Teori mengenai Roh Kudus. Teologia mengenai Roh Kudus. Bacaan mengenai Roh Kudus. Tapi belum pernah jumpa, belum mengalami lawatan. Rindukanlah itu kalau memang saudara belum alami dalam hidup. Lawatan. Siapa yang tidak pernah tahu mengenai Presiden Amerika Serikat Trump? Tahu? Benar tahu? Tidak. Karena taunya kita itu cuma dengar-dengar. Taunya kita itu cuma baca-baca. Taunya kita cuma lihat-lihat saja di televisi, di media sosial, di koran, kata orang ini itu. Tapi kalau kita memang pernah jumpa dengan dia, beda. Pernah duduk dan makan siang dengan dia, beda. Apalagi kalau kemudian kita cerita, loh nasiku loh dia yang ngambilin loh. Wih, sampai tak bilangin, mandek Pak tak foto dulu Pak. Bapak taruh nasi di piring saya. Wow, beda. Hubungan yang dipulihkan itu artinya mengalami relationship yang baik, bukan sekedar berteori mengenai Roh Kudus. Ini yang Tuhan mau. Mengalami Roh Kudus. Kita bisa cerita mengenai kolam berenang. Kolam berenang ini kalau dilihat airnya biru ya.
mengkilap ya. Airnya itu jernih ya. Air ini ditahan dengan satu suhu yang baik sekali untuk menyegarkan siapapun yang masuk. Siapa yang ada di dalamnya beda perasaannya. Ngomong terus tapi gak pernah masuk. Buat apa? Tapi orang gak usah terlalu banyak ngomong, dia nyemplung, plung. Dia bilang apa aja yang kamu omong mengenai air ini benar adanya. Roh Kudus itu bukan untuk diomongin. Roh Kudus itu untuk dialami. Amin Bapak Ibu. Roh Kudus itu kalau masuk dalam diri seseorang, dia memperbaharui orang itu. Dari dalam keluar, diperbaharui. Ibu-ibu senang pergi ke salon kan? Kenapa? Pakai kosmetik ini, pakai kosmetik itu, suntik ini, suntik itu, kasih balsem ini, balsem itu, tembel semuanya. Karena katanya ini bisa mempermudah 15 tahun. Pakai semua. Regenerasi sel, diperbaharui, senang. Roh Kudus itu memperbarui rohani kita dari dalam. Roh Kudus itu mengubahkan kita. Dulu mungkin jadi Kristen tidak pernah rindu sama Allah. Sekarang rindu. Dulu kalau tidak baca itu tidak masalah. Sekarang tidak baca Alkitab itu rasanya ada yang kurang. Dulu kalau tidak saat teduh itu rasanya oke, gak apa-apa. Sekarang kalau tidak saat teduh rasanya something is missing. Ada yang kurang di dalam hidup. Itu karena perubahan dari Roh Kudus di dalam hidup. Di Amerika Serikat diselidiki bahwa 62% rakyat itu merindukan bisa baca Alkitab tambah hari tambah banyak. 62%. Tetapi survei mengatakan bahwa orang-orang di dalam gereja 87% baca Alkitabnya tambah menurun. Please jangan ngaku. Please jangan angkat tangan. Semoga itu salah. Itu Amerika Pak, bukan Indonesia. Haleluya. Itu sebabnya ada Abah. Semoga saudara ikut Abah. Ayo baca Alkitab. 1 hari 5 fatsal. Puji Tuhan. Sekarang itu member Abah yang dikelola oleh Happy Family Center udah mendekati 8.000 orang. 8.000. Dulu waktu 2000 saudara masih belum ikut. Naik 4000 saudara masih belum ikut. Naik 6000 saudara masih belum ikut. Sekarang sudah mau 8000 masih belum ikut. Mau kapan ikutnya? Kalau ini bicara saham, 2000 belum kebeli, naik 4000 belum beli, naik 6000 belum beli, naik 8000 belum beli. Anda itu udah rugi. Betul nggak? Sudahlah, jangan alasan sibuk ya kalau baca Alkitab. Sorry Pak, Eka sibuk. Saya berharap Tuhan tidak dengar yang gitu tuh. Sebabnya kalau sampai saudara serius bilang, maaf Pak, saya terus terang mau baca tapi sibuk. Tuhan bilang, mau baca di bumi atau di sorga? Ayo. Ini kan milih udah. Terlalu sibuk di bumi, naiklah ke sorga. Baca di sini tenang nak. Mau begitu? Jangan. Lebih baik kita baca di bumi. Marilah kita belajar. Dikatakan bahwa dalam satu generasi di Amerika saja, setiap generasi turun baca Alkitabnya 20%. Artinya satu hari 700 orang menurun membaca Alkitabnya. Mari kita berubah. Baca Alkitab lebih hari, lebih baik, lebih banyak. Amin Bapak Ibu. Ini penting. Karena Alkitab itu firman. Firman itu makanan. Makanan rohani. Kalau saudara nggak baca, engkau tidak punya kekuatan rohani. Makanya harus baca. Hubungan yang dipulihkan itu selalu ingin rindu dan dekat dengan Allah. Ini perubahan pertama. Perubahan yang kedua,
Yang dibawa oleh Roh Kudus, yaitu adalah Roh Kudus membuat saudara dan saya menjadi ambassador of God. Ambasadornya Allah. Dutanya Allah. Agennya Allah di atas muka bumi ini. Distributornya Allah di atas muka bumi. Itu saudara dan saya. Distributor kebenaran. Itu yang Tuhan mau. Di dalam Kisah Rasul 2 ini ayat 11 dan 14. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Apa yang terjadi? Terjadi bahwa orang-orang ini diubahkan menjadi orang-orang yang hidup memuliakan Allah. Ambasador kebenaran. Di dalam diri mereka itu terjadi perubahan besar. Tadinya doanya sembunyi-sembunyi, jendela ditutup semua, suara nggak rame-rame. Waktu mereka penuh Roh Kudus, turun semua ke bawah, dan orang-orang pada kumpul semua, dan di sanalah mereka kemudian bersaksi, cerita mengenai Allah. Ini sesuatu yang indah, bahwa Roh Kudus menjadikan kita semua memiliki kuasa untuk mengasihi. Power to love. Itulah bedanya kita sebagai umat Kristiani. Diperlengkapi dengan kuasa untuk mengasihi. Bukan kuasa untuk menjelek-jelekan orang. Bukan kuasa untuk memfitnah orang. Bukan kuasa untuk membunuh orang. Kita diperlengkapi dengan kuasa untuk mengasihi. Makanya orang Kristen diajar, kalau engkau ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi tetanggamu. Bukan. Berikanlah pipi kananmu. Ini adalah power to love. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu mengasihi. Kita akan saling cakar-mencakar, saling meninju, saling menjatuhkan, saling menghabisi satu dengan yang lain. Tapi Roh Kudus datang membawa perubahan, kuasa untuk mengasihi. Yesus berkata apa? Kasihilah musuh-musuhmu. Wow, perintah yang sangat tinggi. Mengasihi musuh. Makanya Stefanus itu dirajam batu, dilempar batu, tidak membalas, tapi berdoa, aku serahkan nyawaku kepada engkau, Rohku, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia mengasihi, meskipun dilempar, meskipun dibunuh. Inilah sikap, inilah hidup. Inilah komitmen yang harus ada di dalam hidup saudara dan saya. Roh Kudus memberikan kepada kita kuasa untuk memberitakan kebenaran. Di dalam ayat yang ke-11 itu dikatakan, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mulut mereka berani bicara kebenaran, berani menyampaikan firman, berani bersaksi, berani memegahkan nama Tuhan. Ini adalah perbuatan Roh Kudus. Kuasa untuk bersaksi. Saudara disembuhkan, kenapa enggak bersaksi? Saudara ditolong keuangan oleh Tuhan, kenapa enggak bersaksi? Saudara ditolong di dalam rumah tanggamu oleh Tuhan, kenapa tidak bersaksi?
Tapi kalau ada bakso enak, cepet ngomongnya. Kalau ada rujak enak, cepat lagi. Ada restoran enak, cepatnya luar biasa. Makanannya difoto, menunya difoto, interior difoto, depannya difoto, petanya, mapnya menuju restoran difoto, upload semua. Oleh piro? Dapat berapa komisinya? Tapi kok cepat sekali. Tapi kalau firman, makanan rohani yang memberikan kekekalan pada hidup, we shut our mouth up. Kita tutup mulut. Ditolong Tuhan, diem aja. Diberkati Tuhan, diem aja. Sepertinya sudah seharusnya dan selayaknya. Jangan. Penuh Roh Kudus itu untuk kita menyampaikan kebenaran firman kepada yang lain. Menjadi terang, menjadi garam. Roh Kudus penuh dalam diri saudara. Bukan supaya saudara bisa jadi singer, jadi WL, supaya diterima pelayanan. Bukan supaya jadi aksesoris kehidupan. Lu karunianya apa? Eke. Musir setan. Apa? Eke membangkitkan orang mati. Lo kok pamer? Pamer karunia, menyombongkan karunia. Bukan itu maksud Tuhan. Tapi karunia yang kita punya, kita amalkan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan dikomersilkan. Setuju Bapak Ibu? Bukan tuh disombongkan. Bukan tuh gaya-gayaan. Bukan tuh merendahkan orang lain. Tapi dipakai untuk kemuliaan Allah. Itulah yang kita sebut dari Allah untuk Allah. Ini yang Tuhan mau di dalam hidup saudara dan saya. Ambasador kebenaran. Saya pernah cerita saudara mengenai seorang pembuat parasut untuk terjun payung. Namanya Gaston Hervey. Februari 22, 1911. Saya ceritakan dia ini pinter sekali. Sampai satu kali waktu dia bawa naik itu ke Menara Eiffel di Paris. Dan di testing supaya parasutnya itu bisa turun apa tidak. Dia testingnya berhasil. Tapi yaitu di dunia ini. Kalau ada orang berhasil, ada orang gak suka. Ada orang iri. Ada orang benci. Udah biasa di dunia ini. Kalau tidak percaya, buka itu channelnya American Got Talent. Lihat orang-orang hebat-hebat itu. Performance luar biasa. Baca komentarnya. Anda akan terkaget-kaget. Orang-orang yang hebat ini tetap aja pengkritiknya juga banyak. Jadi Gaston Hervey ini dikritik oleh seorang bernama Franz Rehad. Dan dikritiknya gini, udah bikin parasut, gak terjun-terjun sendiri, kok kasih orang-orangan terjun. Kurang asik tuh, kurang keren. Jadi dia tahun depannya, 1912, Februari tanggal 4, dia bawa naik, dia punya parasut sendiri. Dan dia mau terjun sendiri. Gaston ada di situ. Yang dia benci ada di situ. Yang dia kritik ada di situ. Gaston yang tahun lalu berhasil. Walaupun yang dikirim orang-orangan turun. Lihat parasutnya dia. Dia bilang, punya kamu kekecilan. Ini belum sempat buka. Dan belum tentu bisa kebuka di tengah jalan. Karena kekecilan. Punyamu itu loh ukurannya separuh dari punyaku. Jangan terjun kau.
Lagian lo kurang tinggi, kenapa dari sini? Punyaku kan lebih tinggi, naik ayo lebih tinggi. Takut-takutnya waktu engkau terjun dia belum sempat buka, engkau sudah kena di dasar. Marah nih si Franz, ngurusin aja, sirik lu sama gua. Gua bisa buat lebih kecil, terbang lebih rendah. Dan lu penakut, gua kan enggak. Gua mau turun sendiri, jangan. Jangan turun sendiri, kirim orang-orangan aja. Kita belum tahu ini, punyamu bahaya banget, percaya. Di situ ada rombongan lain. Rombongan tukang terjun payung. Mereka juga bilang, jangan, ini kurang bagus ini. Harus coba dulu, jangan terjun sendiri. Marah dia. Dinasehati gak bisa. Diajak ngomong baik-baik gak bisa. Lari, minggir dari mereka. Dan dia terjun. Si Franz terjun. Gak kebuka, hancur, mati. Tempat di mana dia jatuh itu jeglong sekian. Mati, menyesal. Semua menyesal. Manusia kok diomongin gak mau dengar. Di dunia ini ada banyak orang sedang akan terjun payung, terjun bebas. Di dalam kehancuran kekal, di dalam api neraka. Tugas saudara dan saya untuk tarik mereka, nasihati mereka, beritahu mereka, jangan. Itulah kerjaan seorang ambasador. Bukan dibiar-biarin aja. Beberapa tahun yang lalu, seorang pemuda telepon saya jam 12 malam. Hari Sabtu, besoknya Minggu. Memang kalau habis Sabtu, Minggu. Artinya saya khotbah hari Minggu. Jam 12 malam telepon saya. Nangis. Laki-laki. Kalau wanita telepon nangis, udah biasa. Kan wanita. Kalau laki-laki kan gengsinya tinggi. Kalau sampai ada laki-laki nangis, oh itu berat tuh masalahnya. Saya bilang kenapa? Pak, saya ada di Tunjungan Plaza, Pak. Malam-malam begini udah tutup dari tadi lah. Emang ada midnight sale? Udah tutup. Kenapa kamu cari saya? Pak, saya mau bunuh diri, Pak. Saya udah ada di atasnya Tunjungan Plaza, Pak. Saya langsung keluarin mobil. Saya pergi Tunjungan Plaza, jemput dia. Baju putihnya udah kotor semua. Mimisen darah, kotor semua. Perawakannya udah gak karuan. Padahal biasanya keren. Masuk di mobil saya. Duduk. Saya bawa puter keliling Surabaya 1 jam. Ngapain Pak? Klenong-klenong? Bukan. Saya nasihati, saya marahi dia. Kamu laki-laki pakai acara bunuh diri lagi. Apa-apaan kamu itu? Mau hukum siapa kamu dengan kau bunuh diri? Iya Pak, saya sumpah Pak, gini gitu segala macam. Nah kalau saudara di perhadapan orang kayak gini nasihatnya apa? Saya mau bunuh diri, tapi nggak jadi. Lah cobaan sekali lagi toh. Gitu, kayak enggak. Makanya harus belajar jadi konselor. Kalau enggak salah kasih konseling tuh. Nah kalau belum berhasil coba, takut. Harus berani. Loh repot kalau begini. Jadi saya marahin dia. Kamu punya istri mau bunuh diri. Manusia tidak punya tanggung jawab, kamu enak aja. Dan kau pikir kamu bunuh diri kau masuk surga. Saya kasih tahu kamu, dengar saya dengan 2 telingamu. Masuk neraka kau, tahu. Iya itu Pak. Putar 1 jam saudara.
Padahal besok khotbah. Akhirnya saya doakan. Selesai. Anterin pulang. Beres. Hidup jadi baik. Puji Tuhan. Bapak Ibu, itu tugas kita. Ketika kita berhadapan dengan orang bermasalah, apa nasihat kita? Mengubahkan orang jadi lebih baik atau membuat orang jadi kacau? Kalau saudara masuk dalam satu perkumpulan, engkau masuk perkumpulan itu, perkumpulan jadi baik atau perkumpulan jadi kacau? Kalau ada 15 orang, 20 orang kumpul, saudara datang di dalamnya, itu jadi apa? Jadi baik, tambah baik, atau kehadiran saudara bikin kacau? Ambasador Allah itu bawa berkat, bukan bikin kacau. Betul? Ini yang Tuhan mau. Supaya hidup saudara dan saya itu menjadi ambasador yang baik. Saya berharap hidup saudara dipenuhi Roh Kudus itu bukan mikir diri sendiri. Mikirin orang lain. Gimana caranya orang lain hidup lebih baik lagi. Yang ketiga, jemaat biasanya suka yang ketiga ya. Yang ketiga yang terakhir. Untung gak ada yang keempat. Ketiga. Perubahan yang ketiga yang Roh Kudus lakukan dalam hidup kita adalah membawa kita living in harmony. Hidup di dalam keharmonisan. Hidup dalam damai sejahtera satu dengan yang lain. Tidak saling gigit. Tidak saling pukul. Tidak saling menghancurkan. Tapi kita hidup di dalam keharmonisan. Kalau saudara baca itu di dalam Fatsal 2 ayatnya 41 lalu katakan sampai 47 itu indah. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Lalu ayat 45 saya bacakan saja. 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Wow. Mereka hidup di dalam firman, sering kumpul karena firman. Indah. Roh itu membawa perubahan pada karakter. Jadi kalau ada orang bilang saya penuh Roh Kudus tapi karakter nggak berubah. Kita harus tanya benar-benar nih, roh siapa yang ada dalam dia? Roh Kudus itu membawa perubahan pada relationship. Hubungan orang tua dan anak dipulihkan. Hubungan antar anak jadi tambah baik. Hubungan antara menantu dan mertua jadi indah. Ini. Karena Roh Kudus bawa perubahan pada relationship. Kalau Roh Kudus sudah bawa perubahan pada hubungan kita dengan Allah, Roh Kudus bawa perubahan dalam hubungan kita dengan sesama. Ini sesuatu yang indah. Roh membawa perubahan pada komitmen kita untuk Kristus atau kepada Kristus. Semakin kuat. Apapun terjadi dalam hidup ini harus semakin kuat. Ini yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya. Bagaimana hidup kita hidup dalam harmonis. Coba saudara perhatikan hidup rumah tangga saudara. Apakah ada suami istri di sini tidak saling bicara satu sama yang lain? Jangan angkat tangan. Adakah orang tua dan anak yang tidak saling bercakap-cakap, saling bermusuhan? Ayat ini mengajarkan kalau memang penuh Roh Kudus, ada perubahan dalam relationship. Ada perubahan. Saya termasuk, ini antar kita berdua ya. Saya termasuk orang yang, anak yang dulu dibesarkan, anak yang sangat keras. Keras kepala. Keras deh. Dengan orang tua berani melawan. Saya.
Tapi setelah penuh Roh Kudus, Tuhan ubah. Saya rekonsiliasi dengan papa. Saya rekonsiliasi dengan mama. Kita saling peluk, hidup dalam damai. Itu karena Roh Kudus ubah. Mari belajar dalam hidup, supaya hubungan kita satu dengan yang lain, khususnya dalam keluarga, jadi lebih harmonis. Ada manusia yang harmonisnya di luar rumah. Kalau di luar rumah, sabar luar biasa. Baik luar biasa. Sungkanan luar biasa. Royal luar biasa. Tapi di luar rumah. Di dalam rumah, 50 rupiah, istri harus buktikan, cari mana bonnya. Mana nih kurang 50 rupiah? Kurang 5.000 di mana ini? Kurang 50.000. Pak, Bu, kalau baik di luar, enggak baik di dalam, apa gunanya hidup? Maaf ya, saya enggak kenal saudara. Dalam pengertian saya tidak tahu jeroannya saudara. Dan saya juga tidak, di catatan saya enggak ada ini yang harus dibicarakan mengenai ini. Tapi kalau Roh Kudus pimpin, terimaan Pak, terimaan. Tuhan mau kita jadi baik. Kalau bisa baik di luar rumah, harus baik dalam rumah. Itu yang asli. Jadi kalau orang cerita, suamimu tuh baik loh ya. Aduh, ketemu saya loh, kita enggak terlalu kenal loh. Bisa ditraktir loh aku. Aduh, baik ya suami. Oh, istrinya bilang apa kalau dia baik di rumah? Iya, memang suamiku orangnya gitu. Ya. Tapi kalau di rumah hitung-hitungan, di luar royal, suamimu baik loh, ketemu aku loh. Satu meja kami satu keluarga dibayari. Aduh baik. Lah iya tah, kapan? Kok sama aku di rumah enggak gitu ya? Ini yang kayak gini nih loh. Mempermalukan. Saya mau tanya ya Pak, Bu. Kalau enggak baik dalam rumah, pertanyaan saya cuma satu. Lapo mbok kawin? Kenapa dikawin? Kalau enggak mau berbuat baik dalam rumah tangga, kenapa menciptakan rumah tangga? Why do you start your family? Tolong diingat baik-baik itu. Kalau Anda tidak mau berbuat baik dalam rumah tangga dan membangun hidup rumah tangga yang baik dan harmonis, dari dulu jangan diciptakan. Lelak wes kadung gini, nek wes kadung dirubah jadi baik. Amin Bapak Ibu. Itu bukan ditinggal, dirubah jadi baik. Jadi berbuat baik dalam rumah, berbuat baiklah di luar. Di dalam dan di luar harus sama. Itu yang Tuhan mau. Itulah perubahan dari Roh Kudus. Jangan jadi pemain sandiwara. Diparkir gegeran, masuk pesta gandengan. Foto dua-dua. Pulang. Gitu lagi di parkiran. Ya ampun Pak, Bu. Umur piro elengo. Umur sudah berapa? Jangan membuat catatan histori yang tidak baik. Buat anak cucu khususnya. Betul enggak? Itu anak cucu mau nulis apa itu? Oma dan opa. Itu benar-benar pemain silat yang luar biasa. Mari hidup dalam keharmonisan. Mari bangun rumah tangga yang bahagia. Suami tugasnya dan diperintah mengasihi istri. Istri diperintah tunduk pada suami. Inilah yang selalu menjadi masalah kan. Gimana mau tunduk Pak? Nek sing sanane kayak gitulah apa ditundui. Yang sini yang lain bilang, gimana mengasihi nek modelnya kayak gitu, duri dalam selimut. Nah ini kan repot ini. Telur dulu apa ayam dulu? Kan gitu malahan. Ya jangan. Dua-dua harus berubah. Makanya kita butuh Roh Kudus untuk membawa perubahan.
Tiga ini perubahan yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita. Roh Kudus datang merubah dan memperbaharui relationship kita. Roh Kudus datang membuat saudara dan saya menjadi ambasador kebenaran, memberitakan firman, bersaksi bagi Dia. Roh Kudus turun dalam hidup kita untuk supaya kita menciptakan sorga dalam rumah tangga kita, di kantor di mana kita ada, di dunia sosial di mana kita ada. Kemana kita pergi membawa angin sorga, itu indah. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.